Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Rahayu, NPM 1935160004 dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Video ini merupakan bagian dari tugas ujian akhir semester saya, mata kuliah Psikologi Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Fauzia Esos MIKOM. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan menganalisa kondisi new normal saat ini berdasarkan temuan saya dari pemberitaan di media massa. Saya akan memulai dari latar belakangnya terlebih dahulu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu coronavirus atau yang sering disebut dengan COVID-19. Diketahui bahwa asal mula virus ini berasal dari Wuhan yang ditemukan pada akhir tahun 2019. Sampai saat ini pun sudah dapat dipastikan terdapat ratusan negara yang terjangkit virus ini, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus disease atau COVID-19 telah menyatakan bahwa COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib upaya penanggulangan. Pada tanggal 31 Maret 2020 dalam konferensi persnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang dipilih dalam merespon kedaruratan kesehatan. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pada tanggal 18 Mei 2020, melalui akun Instagram resminya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa belum adanya pelonggaran PSBB dan pemerintah sedang mengkaji skenario periode terbaik bagi masyarakat kembali produktif namun tetap aman dari COVID-19. Selanjutnya, pada awal Juni 2020, Presiden Jokowi menugaskan Ketua Tim Gugus Penanganan Percepatan COVID-19 untuk melakukan konferensi pers dengan media massa dan mengatakan bahwa Indonesia akan menuju pada kebijakan baru, yaitu new normal. Sampai dengan ditemukannya vaksin untuk COVID-19. New normal adalah tatanan kehidupan baru agar masyarakat dapat beraktivitas dengan normal kembali dan beradaptasi dengan COVID-19. Akan tetapi ditambah dengan melaksanakan protokol kesehatan. Alasan adanya kebijakan new normal ini karena selama diterapkannya PSBB mengakibatkan perekonomian di Indonesia menjadi terhambat dan banyak para pekerja yang di PHK. Ekonomi merupakan salah satu faktor penting adanya kebijakan new normal ini. Setelah mengetahui dari latar belakang tadi, saatnya kita masuk ke bagian pembahasan. Hal pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai kondisi new normal di masa pandemi COVID-19 saat ini. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia saat ini sedang menjalankan suatu kebijakan dari pemerintah yaitu new normal atau kenormalan baru yang merupakan suatu skenario penanganan percepatan COVID-19 dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Setelah ditetapkannya kebijakan new normal di masa pandemi saat ini, kondisi sejumlah sektor perlahan mulai dibuka dan diizinkan untuk beraktivitas kembali yang tentunya melalui tahapan-tahapan yang aman dan ketat, dengan tetap mengikuti protokol-protokol kesehatan yang ada. Tempat-tempat yang dibuka dan diizinkan untuk beraktivitas kembali diantaranya adalah rumah ibadah, pusat perbelanjaan seperti pasar dan mal, tempat kerja atau usaha, transportasi umum, dan disusulnya dengan pembukaan tempat-tempat wisata. Semua kenormalan baru yang dijalankan tersebut wajib untuk menjalankan protokol-protokol kesehatan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai efek pemberitaan new normal di masa pandemi saat ini. Kita akan membahas 4 efek. Yang pertama yaitu efek pemberitaan media massa, efek terhadap konsep ruang publik, efek terhadap opini publik,
dan efek terhadap dimensi budaya. Gugus Tugas Nasional mengedepankan kolaborasi dan sinergi pentahelix dalam percepatan penanganan COVID-19. Salah satu pentahelix tersebut adalah media massa. Efek dari pemberitaan di media massa merupakan satu kunci sukses membangun optimisme di dalam masyarakat. Saya akan menampilkan video dari pemberitaan media massa yang berdampak positif pada masyarakat di tengah pandemi saat ini mengenai menjaga lingkungan di masa new normal. Merubah kebiasaan lama untuk hidup lebih hemat energi dan juga ramah lingkungan memang tidak semudah yang kita bayangkan ya. Tetapi ini bisa dilakukan. Selama kita tinggal di bumi ini sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga agar planet kita ini tetap lestari sehingga nyaman untuk dihuni serta aman juga untuk ditinggali. Normal baru untuk kebiasaan baru. Karena nantinya efek dari pemberitaan media massa itu akan berujung pada perubahan perilaku masyarakat dalam menyikapi pandemi. Sebagai media yang bersumber pada informasi yang aktual, tentu menyajikan berita yang bermanfaat sifatnya positif sehingga masyarakat dapat optimal menjaga dan menjalani kedisiplinan dalam menjalani protokol kesehatan selama new normal guna membantu pemerintah dalam menangani kasus virus corona tersebut. Jika dianalisa dari efek konsep ruang publik, tentu akan mengalami perubahan dari yang sebelumnya menjalankan PSBB sampai ke tahap new normal saat ini. Efek dari konsep ruang publik ini adalah mulai diizinkannya untuk melakukan aktivitas kembali dari yang sebelumnya saat PSBB melakukan work from home dan sekarang sudah boleh beraktivitas kembali. Akan tetapi, jika berada di dalam suatu ruang publik, interaksinya harus dibatasi dengan jarak dan juga tidak terjadinya kerumunan, mencegah penyebaran COVID-19. Di dalam ruang publik tetap menggunakan masker dan melakukan social distancing minimal 1 meter. Berikut ini saya akan menampilkan bukti berupa gambar mengenai efek dari new normal terhadap konsep ruang publik saat ini. Kondisi new normal saat ini apabila dilihat dari efek opini publiknya banyak sekali menuai pujian dan juga kritik dari publik. Pro dan kontra yang ditimbulkan itu karena adanya perubahan kebijakan dari yang sebelumnya PSBB sekarang sudah memasuki new normal. Selanjutnya adalah efek new normal terhadap dimensi budaya. Kebijakan new normal ini pun juga memiliki efek terhadap budaya yang ada di dalam masyarakat. Adanya perubahan dari yang sebelumnya ada COVID-19, PSBB sampai pada adanya kebijakan new normal saat ini. Kita lihat saat ini dari cara bersosialisasi saat new normal. Dari yang biasanya bila bertemu berjabat tangan, perilaku itu untuk sementara dihindari demi kebaikan bersama dan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Normal saat ini, budaya melakukan pertemuan atau rapat secara online dianggap sah-sah dan sopan-sopan saja. Bahkan masker pada saat kita berbicara dengan orang lain pun dianggap sopan dan tidak masalah. Karena adanya kebijakan new normal, mulai adanya kebiasaan dalam masyarakat untuk selalu mencuci tangan apabila telah memegang sesuatu dan pulang dari bepergian. Work from home ataupun study from home menjadi rutinitas dan kebiasaan di tengah pandemi saat dan juga budaya masyarakat Indonesia yang biasanya berbondong-bondong untuk pulang kampung dan mudik menjadi terbatas di tengah pandemi saat ini. Selanjutnya adalah tanggapan dan kebijakan mengenai situasi dan kondisi new normal. Dimulai dari tanggapan pemerintah. Tanggapan dari pemerintah ialah dengan disampaikannya Presiden Jokowi pada konferensi pers dengan mengatakan bahwa Indonesia harus berkompromi dengan COVID-19. Diperlukannya kebijakan new normal saat ini. Berikut adalah cuplikan video dari tanggapan pemerintah mengenai kondisi new normal. Puncak pandemi COVID-19 ini akan segera menurun. Namun demikian, beberapa ahli mengatakan ketika kasusnya sudah turun, tidak berarti langsung landai atau langsung nol. Ada kemungkinan masih bisa naik lagi atau turun lagi, naik sedikit lagi dan turun lagi dan seterusnya. Artinya, sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan COVID untuk beberapa waktu ke depan. Ini adalah tanggapan dari tim gugus tugas penanganan percepatan COVID-19 mengenai new normal yang disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan COVID-19. Saudara-saudara, kita bersama-sama kemarin telah mendengarkan penjelasan dari tim pakar
gugus tugas terkait dengan upaya pemerintah untuk secara bertahap melaksanakan pelaksanaan dari new normal atau kenormalan yang baru dari semua aspek kehidupan kita. Kemarin bersama-sama telah kita ikuti bahwa aplikasi tentang ini tidak bisa dan tidak mungkin dilaksanakan secara serempak di 514 kabupaten kota. Karena permasalahan yang ada di masing-masing kabupaten kota tidak sama. Mari kita mengambil peran serta di dalam kaitan dengan pelaksanaannya. Ini yang menjadi penting untuk kita pahami. Tidak menjadi suatu euforia baru bahwa kenormalan ini seakan-akan membebaskan kita untuk kembali beraktivitas seperti sebelum kejadian pandemi COVID-19 ini. Kita harus berhati-hati dan kita harus bergerak. Kita harus produktif, namun tetap aman dari COVID-19. Ini yang menjadi perhatian penting yang harus sama-sama kita cermati, harus sama-sama kemudian kita tindak lanjuti. Dengan cara inilah kita akan menjadi bangsa yang tetap produktif, namun aman dari COVID-19. Ini adalah cara hidup yang baru. Inilah kenormalan yang baru. Kita harus normal sebagai negara yang produktif, namun harus dengan paradigma yang baru, yaitu aman dari COVID-19. Dan juga kita dapat menyaksikan tanggapan dari masyarakat yang terimbas pandemi COVID-19 saat ini melalui tayangan video. Mau nggak mau ya, karena mungkin warga sendiri agak sulit untuk di ini ya. Cuman ya kalau menurut saya kembali lagi ke warganya sih. Kalau kita misalnya bisa ya tetap jaga jarak, social distancing, tetap bersih ya, seharusnya sih ya semoga bisa sama-sama melewati sih. Cuman ya tetap bikin makin waspada sih, karena kan saya yang termasuk harus tetap pergi bekerja gitu, jadi makin was-was aja. Selanjutnya adalah tanggapan dari mahasiswa dengan kuliah online-nya mengenai kebijakan dan situasi new normal saat ini. Nah, di sini saya adalah seorang mahasiswa, maka saya akan memberikan tanggapan menurut saya sendiri. Tanggapan saya sebagai seorang mahasiswa sendiri dalam menjalani kuliah online di tengah kebijakan dan situasi new normal saat ini, menurut saya cukup efektif dan menjadi salah satu alternatif agar para mahasiswa tidak ketinggalan materi dalam mengikuti perkuliahannya. Mahasiswa harus dapat bekerja sama dengan kampus untuk dapat mengoptimalkan perkuliahan secara online ini. Dan juga diharapkan agar kampus-kampus yang ada dapat memberikan bantuan kepada mahasiswa yang orang tuanya memiliki kesulitan dalam perekonomian karena adanya imbas dari pandemi COVID-19 saat ini. Kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah new normal merupakan sebuah skenario kebijakan yang diambil pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19 sampai dengan kedepannya ditemukan vaksin untuk COVID sendiri. Dengan adanya new normal, masyarakat diharapkan dapat hidup produktif dan aman dari COVID-19 dengan menjalankan protokol-protokol kesehatan yang ada. Kebijakan new normal ini memiliki efek pada pemberitaan media massa sebagai transfer informasi dari pemerintah kepada masyarakat, harus menyampaikan berita dan pesan yang berdampak optimis dan positif kepada masyarakat mengenai new normal. Sedangkan efek terhadap konsep ruang adalah mengubah pola interaksi masyarakat dan adanya social distancing di masyarakat. Sedangkan new normal pada efek opini publik adalah dengan adanya pro dan kontra dari publik mengenai kebijakan new normal. Efek dari dimensi budaya sendiri akan terciptanya suatu kebiasaan dan budaya baru. Selain itu juga kebijakan new normal ini tidak lepas dari tanggapan pemerintah, tim gugus tugas COVID-19, masyarakat, dan juga mahasiswa. Saran dari saya, selama kita menjalani kebijakan dan situasi new normal ini, hiduplah dengan produktif dan aman dengan cara menjalani protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Demikianlah pembahasan saya mengenai kebijakan dan kondisi new normal di tengah pandemi saat ini. Saya mohon maaf apabila ada perkataan dan pengucapan saya yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.